Kali ini kita nggak akan ngalur-alur cerita film dulu, tapi kita bakal review salah satu film yang baru rilis di Netflix yang berjudul Abadinan Jaya. Yang disutradarai oleh Kimo Stambul dan dirilis pada 23 Oktober tahun 2025. Dan langsung aja kita masuk ke reviewnya. Bayangkan, kalian tinggal di sebuah desa kecil di lereng Yogyakarta dan bersantai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh dedaunan hijau dan juga dikelilingi oleh sawah serta hembusan angin yang menyejukkan. Namun kedamaian tersebut justru hilang karena akibat virus zombie. Disinilah cerita Abadinan Jaya dimulai. Sebenarnya film ini bukan sekedar film tentang wabah zombie biasa, melainkan adalah cerita tentang keluarga yang retak dan juga ambisi yang membutakan dan harga yang mahal untuk sebuah keabadian. Film ini dibintangi oleh Doni Damara sebagai Sadimin, yaitu sang pengusaha jamu yang haus akan keinginannya bisa awet muda, serta Mika Tambayong, Eva Celia, Martino Leo, dan Dimas Anggara yang memerankan berbagai karakter-karakter yang terjebak dalam pusaran konflik. Abadinan Jaya mengajak kita menyelami kegelapan yang lahir dari akar budaya kita sendiri, di mana virus zombinya tidak berasal dari virus mematikan seperti pada film Hollywood, melainkan ramuan jamu awet muda yang ironisnya justru memicu apokalips. Dengan durasi film yang hampir 2 jam, film ini memadukan ketegangan survival dengan sentuhan drama keluarga yang cukup mengharukan, yang membuatnya terasa segar di tengah banjirnya genre film zombie di market global. Dan kita akan bahas sisi positif dan juga kekurangannya. Pertama, kita bahas sisi positifnya dulu, yang membuat film ini sebenarnya sangat layak jadi prioritas untuk kita tonton. Pertama, tentunya elemen lokal yang sangat kental, yang menjadi senjata utama yang membuat film Abadinan Jaya terasa otentik dan sangat Indonesia. Bayangkan saja, film zombie apokalips namun di tengah pesta sunatan massal di jalanan desa yang diiringi oleh dentingan dangdut yang riang sebelum menjadi jeritan yang mengerikan. Latar lokasinya sendiri di sebuah desa fiktif di dekat Jogja yang bernama Desa Wanirejo yang digambarkan dengan detail dan juga menakjubkan. Sawah hijau yang basah oleh hujan dan rumah joglo yang bergaya Jawa hingga dialog yang bercampur aduk antara bahasa Jawa halus dan kasar yang membuat penonton merasa seperti ikut berada di dalam filmnya. Seperti yang kita bahas tadi, kalau ini bukan film zombie ala Hollywood, namun zombie yang sangat melokal sekali. Asal-usul wabahnya juga tidak berasal dari virus, melainkan dari jamu minuman warisan leluhur yang seharusnya menyembuhkan. Tapi malah justru menjadi metafora yang brilian tentang bagaimana beberapa tradisi mungkin bisa berbalik menjadi racun jika dikejar. Asal-usul dari zombinya sendiri berasal dari sebuah jamu yang seharusnya menyembuhkan namun malah menjadi racun. Kimo Stambul bersama penulis yaitu Agasya Karim dan juga Khalid Khashoggi berhasil menyuntingkan kearifan lokal tanpa terasa memaksakannya. Yang diantaranya adalah adegan di awal film, di mana acara khitanan yang seharusnya menjadi tempat berkumpul kebahagiaan para warga untuk bisa saling berinteraksi malah menjadi chaos, yang menggambarkan kondisi masyarakat kita saat berada di sebuah acara. Yang mana acara khitanan sendiri sangat relate dengan kondisi masyarakat kita yang seringkali menjadi perayaan khusus dan istimewa. Berikutnya tentu akting para aktor dan juga aktrisnya. Ini menjadi salah satu keunggulan dari film ini. Doni Damara sebagai Sadimin adalah monster yang sungguhan. Ya, ketika dia menjadi zombie, sangat terlihat kalau dia benar-benar seperti zombie yang memang mengerikan dan menakutkan. Bukan karena dia terlihat mengerikan saja, tapi juga ekspresinya yang terlihat dingin dan juga manipulatif di sini. Dengan tatapannya yang begitu tajam, membuat karakternya seperti terasa nyata, yang terlihat seperti mungkin tetangga kita yang sukses namun merasa kesepian. Berikutnya adalah Mika Tambayong sebagai putri sulung yang pemberontak, namun membawa penceritaan yang emosional di sini dan chemistry-nya dengan Eva Celia. Ini menciptakan momen-momen haru di tengah kekacauan di dunia Abadinan Jaya. Berikutnya Martino Leo dan Dimas Anggara juga menambah lapisan konflik di dalam keluarga ini, di mana disfungsional antara keluarga ini sangat relate sekali dengan pertengkaran dan juga bisnis yang seringkali menjadi perseteruan yang terjadi di sekitar kita. Tak hanya itu,
Ratusan ekstras yang menjadi zombie di sini juga tampil totalitas dengan gerakan natural yang membuat adegan kerumunan terasa organik dan tidak saling tumpah tindih. Berikutnya kita bahas visual. Secara visual, film ini tidak terlupakan. Sebagai film Netflix dengan budget yang besar, Abadinan Jaya memamerkan kualitas sinematografi yang setara dengan produksi internasional. Mulai dari tata rias zombinya yang luar biasa, dengan kulit pucat yang mengelupas terlihat alami, dan luka gigitan yang basah serta berdenyut, hingga efek transformasi yang lambat tapi terlihat mencekam, semua terlihat realistis tanpa berlebihan dengan CGI. Kamera di film ini juga bergerak dengan sangat dinamis dalam adegan kejar-kejaran seperti saat ratusan zombie mengepung truk keluarga di jalanan yang berlumpur, yang membuat nafas para penonton tersenggal. Editingnya yang tajam juga memotong antara adegan gore yang brutal, ini menciptakan ritme yang sangat seimbang. Secara keseluruhan, visualnya ini tidak hanya cantik, tapi juga mendukung narasi yang membuat wabah ini terasa sangat dekat dengan di sekitar kita. Itu tadi adalah kelebihan dan nilai positif dari film ini. Tapi seperti jamu yang manis di awal, tapi terasa pahit di akhir, Abadinan Jaya juga tidak luput dari kekurangan, yang mungkin membuat para penonton bergumam, kenapa origin dari zombinya tidak digali lebih dalam? Pertama, tentu, elemen zombinya terasa agak bermain aman dan kurang inovatif. Genre zombie ini sebenarnya sudah klasik, dan meski lokal, tidak ada twist baru yang membuat genre ini berevolusi. Zombie di sini terlihat sangat cepat dan sangat brutal, tapi perilakunya predictable, yang mana mereka mengejar suara dan menggigit tanpa ampun. Bisa dibilang tanpa variasi seperti zombie pintar atau evolusi unik lainnya yang diperlihatkan dalam berbagai film-film Hollywood. Betul, asal-usul wabah dari jamu ini memang sangat cerdas sekali, tapi penjelasannya cukup dangkal. Hanya disebut sebagai kesalahan racikan tanpa eksplorasi mendalam soal pabrik jamu dari Wani Waras. Apakah itu disebabkan oleh sabotase internal, korupsi bahan, atau eksperimen rahasia Sadimin? Sebenarnya tidak ada jawaban yang jelas. Ini membuat misterinya terasa setengah hati. Background dari pabrik yang seharusnya menjadi pusat konflik justru dilewati begitu saja, seperti pelengkap plot daripada elemen kunci dari filmnya. Kedua, narasinya itu terkadang terasa flat dan kurang ada penceritaan dan penjelasan lainnya. Alur linear dari keluarga yang bertengkar, kemudian jamu yang mungkin bocor, dan juga wabah yang tiba-tiba meledak, dan juga cerita survival dan rekonsiliasi para karakternya, semua mengalir lancar, tanpa kejutan besar. Para penonton yang mungkin suka dengan main bending seperti ketika mereka menonton The Walking Dead atau mungkin The Last of Us merasa kurang puas, karena tidak ada cerita pengkhianatan mendadak atau rahasia keluarga yang terkuak di klimaksnya. Beberapa dialog juga terasa klise, seperti adegan perdebatan warisan yang mirip dengan sinetron, yang syukurnya perdebatan tersebut diselamatkan oleh akting para aktor dan juga aktrisnya. Durasi 2 jam juga agak panjang untuk pacing yang juga kadang lambat di bagian awal, yang mana fokus terlalu banyak pada setup keluarga sebelum horornya meledak. Meski visualnya sangat top, ada momen di mana gore-nya berlebihan tanpa tambahan nilai naratif di dalamnya. Ya, sebenarnya ini menjadi nilai tambah dari sutradara Kim Istanbul karena dia emang jago membuat adegan darah yang berceceran. Tapi adegan mutilasi yang berulang ini terasa repetitif dan lebih ke shock value. Petir cok. Oke lanjut, tapi adegan mutilasi yang berulang ini terasa repetitif dan lebih ke shock value dibandingkan membangun ketegangan di dalam filmnya. Beberapa efek CGI di kerumunan zombie yang besar juga terlihat sedikit glitchy di layar yang kecil. Meskipun di Netflix 4K terlihat masih oke. Secara keseluruhan, kekurangan ini sebenarnya tidak merusak pengalaman menonton, tapi membuat filmnya terasa seperti hampir sempurna, meskipun tidak mengecewakan. Akhirnya, seperti para penonton bola yang selalu merasa lebih hebat dari para pemainnya. Saya sebagai orang yang mereview film ini juga begitu. Kita mungkin bisa menganalisis setiap framenya, tapi tak akan bisa menciptakan keajaiban seperti film ini. Apakah film ini layak untuk ditonton? Ya, sangat layak untuk kita tonton.
dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Dan pada akhirnya, film ini adalah film yang sangat layak untuk ditonton dan semoga ada sequel dan juga universe-nya bisa diperluas. Karena bisa jadi ini akan menjadi film zombie pertama yang memiliki universe-nya sendiri dan berkembang. Seperti halnya series The Walking Dead. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya komentar yang berbeda? Silahkan tulis di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini.